Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar pengembangan kurikulum dan contoh pengimplementasiannya dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dewi Putrisari, yang kedua Dewi Rahma Haulaini, yang ketiga Indah Miladiah, yang keempat ada Firda Pujiana, dan yang terakhir ada Muhammad Saiful Qawi. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi bahan pembelajaran, tujuan, dan cara mengajar. Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pengembangan kurikulum itu adalah proses perencanaan, penyusunan, dan pembaruan kurikulum pendidikan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti pendidik, ahli materi, dan pemangku kebijakan dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan relevan. Selanjutnya, ada tujuan pengembangan kurikulum, di mana tujuan pengembangan kurikulum yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan efektif bagi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Beberapa tujuan spesifik dari pengembangan kurikulum yaitu ada yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, di mana kurikulum itu harus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan sosial, sehingga dapat memenuhi tantangan global dan lokal. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang inklusif. Kurikulum yang dikembangkan perlu memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik dengan menyediakan kesempatan belajar yang adil dan setara bagi semua peserta didik. Yang keempat ada mengembangkan keterampilan abad 21. Dengan adanya kurikulum yang tepat, siswa dapat mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang penting untuk kesuksesan di dunia modern. Dan yang terakhir ada menumbuhkan nilai-nilai karakter. Kurikulum juga berfungsi untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang sesuai dengan konteks masyarakat. Dengan tujuan tersebut, pengembangan kurikulum diharapkan dapat memberikan dasar yang kokoh bagi pendidikan yang berkelanjutan dan relevan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, di mana prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan. Yang pertama yaitu prinsip umum pengembangan kurikulum. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Prinsip umum pengembangan kurikulum yang pertama yaitu prinsip relevansi, di mana prinsip ini mengacu pada kesesuaian antara komponen kurikulum secara internal, yaitu tujuan, materi, strategi, organisasi, dan evaluasi, dengan komponen kurikulum eksternal, yaitu tuntunan sains, teknologi, kebutuhan siswa, serta pengembangan masyarakat. Nah,
Kurikulum itu harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar dan potensi siswa, serta bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia kerja. Untuk prinsip umum yang kedua, yaitu prinsip fleksibilitas, di mana prinsip ini menekankan pentingnya penyesuaian dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan siswa, serta pengembangan zaman. Kurikulum yang baik itu harus disesuaikan berdasarkan konteks lokal, waktu, dan kemampuan siswa. Fleksibilitas ini memungkinkan pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan latar belakang siswa, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk masa depan. Prinsip umum yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, di mana prinsip ini mengharuskan adanya keterkaitan yang jelas antara materi pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan, baik vertikal atau antar jenjang maupun horizontal atau antar bidang studi. Hal ini mencegah pengulangan yang membosankan dan memastikan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Selain itu, kurikulum juga harus fleksibel, yaitu memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk memilih program atau bahan pembelajaran yang sesuai tanpa adanya unsur paksaan. Prinsip umum yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini sangat penting, sehingga kurikulum harus dirancang agar tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal, dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan secara cermat dan tepat tanpa menghambat program pembelajaran lainnya. Prinsip umum yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah prinsip efektivitas, di mana prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum mencakup dua aspek utama, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Untuk guru, jika pengajaran kurang efektif, perlu dilakukan pelatihan atau workshop. Dan untuk siswa, kurikulum harus disesuaikan dengan metodologi pembelajaran yang relevan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya adalah prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus yang pertama yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terdiri dari tujuan utama dan khusus, yang ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah, survei masyarakat, pandangan ahli, kualitas sumber daya manusia, dan pengalaman negara lain. Kemudian prinsip khusus yang kedua yaitu prinsip pemilihan isi kurikulum. Isi kurikulum harus menjabarkan tujuan pendidikan menjadi hasil belajar yang spesifik, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian urutan penyusunan kurikulum harus logis dan sistematis. Prinsip khusus yang ketiga yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan bahan ajar, bervariasi untuk mengakomodasi perbedaan individu siswa dan efektif untuk mengaktifkan siswa serta mengembangkan kemampuan baru mereka. Prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Pemilihan media dan alat pembelajaran harus mempertimbangkan ketersediaan dan pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran seperti modul atau buku paket. Untuk prinsip khusus yang terakhir atau prinsip khusus yang kelima yaitu prinsip penilaian. Penilaian meliputi 3 hal, yaitu merencanakan alat penilaian sesuai karakter siswa, menyusun alat penilaian dengan merumuskan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, kemudian mengelola hasil penilaian dengan menggunakan norma dan skor standar yang tepat. Komponen-komponen pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang menjadi sandaran dalam mengembangkan kurikulum. Komponen-komponen pokok dalam pengembangan kurikulum meliputi komponen tujuan, isi atau materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, dan evaluasi. Yang pertama adalah komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ditetapkan. Tujuan pendidikan ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang merujuk pada tujuan besar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah tujuan institusional, yang merupakan tujuan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan seperti sekolah atau universitas untuk menyesuaikan dengan visi dan misi yang ada di sekolah ataupun universitas tersebut. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler,
yang berhubungan dengan kompetensi yang harus dicapai dalam suatu jenjang pendidikan tertentu. Dan yang keempat ada tujuan instruksional, yang merupakan tujuan yang lebih spesifik dan terkait dengan kompetensi yang harus dicapai dalam suatu mata pelajaran atau pertemuan dalam setiap pembelajaran tertentu. Nah, aspek dalam perumusan tujuan pembelajaran ini meliputi yaitu berorientasi pada kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan berlandaskan pada kebutuhan peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan peserta didik. Baik materi maupun aktivitasnya, seluruhnya itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga ada komponen metode atau strategi pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi ajar agar peserta didik dapat memahami dan menguasainya dengan baik. Jenis-jenis metode maupun model pembelajaran meliputi metode ceramah yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung. Kemudian ada metode diskusi yang melibatkan interaksi antara peserta didik maupun guru untuk membahas suatu topik tertentu. Kemudian ada metode tanya jawab yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis melalui interaksi langsung dengan guru. Kemudian ada metode demonstrasi yang cocok untuk mata pelajaran yang membutuhkan keterampilan praktis. Kemudian ada model pembelajaran problem-based learning yang mengajak peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata sebagai bagian dari pembelajaran. Kemudian ada juga model project-based learning yang melibatkan peserta didik dalam suatu proyek untuk mengembangkan keterampilan kolaboratif maupun berpikir kritis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode maupun model pembelajaran meliputi karakteristik peserta didik seperti usia, gaya belajar, dan tingkat pemahaman. Kemudian, faktor yang lain adalah tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Lalu, ketersediaan dari alat atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah maupun yang dimiliki oleh guru. Kemudian, faktor yang lain adalah waktu yang tersedia untuk pembelajaran. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Evaluasi ini merupakan komponen yang sangat penting dalam kurikulum, yang berfungsi untuk mengukur efektivitas pembelajaran, baik itu dari sisi pencapaian peserta didik maupun kesesuaian metode yang digunakan. Jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum ini meliputi evaluasi diagnostik, yang digunakan untuk mengetahui kelemahan maupun kekuatan peserta didik sebelum pembelajaran berlangsung. Kemudian ada evaluasi formatif yang digunakan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran yang sedang berjalan. Kemudian ada evaluasi sumatif yang digunakan di akhir suatu unit pembelajaran atau semester untuk mengukur pencapaian akhir dari peserta didik. Contohnya ada ujian tengah semester atau ada juga ujian akhir semester. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama model Tiller. Model Tiller ini dikembangkan oleh seorang peneliti asal Amerika pada tahun 1940. Model ini termasuk dalam model pengembangan deduktif, yaitu dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Menurut Tiller, pengembangan kurikulum melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama analisis tujuan. Analisis tujuan ini mengacu pada 3 kelompok, yaitu peserta didik, kemudian kehidupan peserta didik di luar sekolah, dan beban mata pelajaran. Yang kedua, pengalaman belajar siswa. Pengalaman ini harus mengacu pada tujuan yang akan dicapai dan keaktifan siswa. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini menitik beratkan pada tujuan pembelajaran.
Kemudian yang kedua, model Taba. Model Taba dikembangkan oleh pendidik asal Estonia pada tahun 1962. Model ini kebalikannya dengan model sebelumnya, yaitu menggunakan pendekatan induktif yang dimulai dari hal yang khusus dan berkembang menjadi rancangan kurikulum yang umum. Menurut Taba, pengembangan kurikulum ini terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama melakukan eksperimen melalui praktik di dalam kelas sehingga memperoleh data-data yang relevan, kemudian melakukan uji pada eksperimen tersebut, kemudian melakukan perbaikan, kemudian mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum, dan yang terakhir penerapan kurikulum. Kemudian yang ketiga yaitu model Rogers. Model ini berasal dari psikolog Rogers yang berasumsi bahwa kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang berpengalaman, luas, dan berorientasi pada proses. Model ini memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama membentuk kelompok intensif dalam kelas. Pada tahap ini dilakukan sebagai bagian dari kelompok intensif pada suatu sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, pengalaman guru. Guru harus ikut berpartisipasi dalam membentuk pengalaman kelompok intensif bagi guru yang lain. Kemudian mengembangkan kelompok intensif di dalam kelas. Kemudian yang keempat, melibatkan peran orang tua untuk membentuk pengalaman intensif di rumah atau di luar sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu model Beauchamp. Model ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika. Menurutnya, model ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, menentukan cakupan wilayah kurikulum. Cakupan wilayah kurikulum ini ditentukan oleh pihak pembuat kebijakan yang diberi tugas sebagai pengembang kurikulum. Kemudian yang kedua, menentukan pihak-pihak ikut terlibat di dalamnya, seperti perguruan tinggi, para praktisi pendidikan, hingga tokoh masyarakat yang berperan di bidang pendidikan. Kemudian, organisasi dan prosedur pengembangan. Pada tahap ini, dilakukan perumusan tujuan umum dan tujuan khusus, pemilihan isi serta pengalaman belajar, evaluasi, dan penentuan desain kurikulum secara menyeluruh. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu implementasi dan penerapan kurikulum. Setelah semua tahapan dilalui, baru kurikulum bisa diterapkan dan harus disertai evaluasi secara berkala. Baik, selanjutnya terkait contoh pengimplementasian dalam pembelajaran. Nah, contoh-contoh ini saya ambil dari salah satu pengalaman saya ketika mengajar atau melakukan penelitian di salah satu sekolah di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat sekarang. Nah, untuk contoh pertama terkait pembelajaran outing class dalam pembelajaran matematika, materi geometri. Nah, ini saya lakukan di kelas 7 MTS Nurul Quran Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dalam pembelajarannya, saya sebagai seorang guru itu membawa peserta didik saya ke lingkungan sekitar sekolah untuk mengamati berbagai bentuk bangun ruang atau geometri. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu meliputi mengukur, mencatat, menganalisis, dan membuat berbagai bentuk geometri bangun ruang. Nah, yang telah terstruktur pada lembar kerja peserta didik atau sudah tertulis dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi instruksi atau arahan atau yang diminta guru itu sudah tertuang semuanya pada LKPD, sehingga siswa mengerjakan penemuan atau mengerjakan yang diminta itu sesuai dengan LKPD. Kemudian di akhir sesinya mereka akan melakukan presentasi terhadap hasil atau temuan yang mereka temukan pada saat pembelajaran outing class. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua itu terkait pembelajaran berbasis permasalahan kontekstual dalam pembelajaran matematika materi lingkaran. Nah, ini saya lakukan baru-baru ini ketika saya menjalankan PPL PPG di SMA Negeri 7 Cirebon, yaitu pada kelas 11. Nah, dalam pembelajaran ini saya sebagai guru itu memberikan permasalahan pada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang relevan atau sesuai dengan materi dan kehidupan nyata peserta didik. Jadi soal-soal atau permasalahan yang saya sajikan kepada mereka itu relevan atau saya kaitkan dengan kehidupan mereka atau lingkungan sehari-hari mereka.
sehingga mereka itu dapat menghubungkan konsep dari matematika itu sendiri dengan pengalaman sehari-harinya. Nah, kegiatan ini itu meliputi diskusi kelompok dan presentasi hasil. Jadi, saya menyajikan suatu permasalahan kepada mereka, kemudian mereka mendiskusikan bersama kelompoknya. Nah, di akhir nanti mereka akan mempresentasikan hasil ke depan kelas gitu. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan kita, bagian mana sih konsep dasar pengembangan kurikulum yang diterapkan dalam kedua contoh tersebut? Baik, nah dari kedua contoh tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya konsep dasar pengembangan kurikulum yang diterapkan tersebut itu dapat meliputi prinsip yang pertama berbasis pengalaman. Jadi peserta didik itu mengalami pengalaman belajar langsung konsep yang dipelajari secara langsung melalui tadi outing class dan pembelajaran berbasis masalah atau permasalahan kontekstual. Kemudian yang kedua itu berpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran yang dirancang itu agar peserta didik aktif dalam menemukan solusi dan memahami suatu konsep. Nah, sehingga dalam metode pembelajaran ini peserta didik itu tidak hanya menerima penjelasan dari guru saja, tetapi juga mereka itu dituntut untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan mencari solusi atas masalah yang diberikan atau diselesaikan tersebut. Kemudian prinsip yang ketiga itu kontekstual dan relevan. Artinya, konsep matematika yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu dapat memudahkan atau dapat lebih mudah dipahami oleh mereka gitu. Nah, yang terakhir yaitu prinsip fleksibel dan inovatif. Artinya, metode pembelajaran itu tidak kaku, artinya tidak hanya berpatokan pada pembelajaran konvensional atau pembelajaran tradisional begitu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.